Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sore ini Rafael kembali ingin menyaksikan tentang Taman Eden yang ada di Indonesia. Saudara-saudari, Taman Eden merupakan sebuah misteri yang sangat besar bagi dunia. Sekali lagi, Taman Eden merupakan sebuah misteri yang sangat besar bagi dunia. Namun, bagi anak-anak Tuhan, Taman Eden bukanlah sebuah misteri. Karena anak-anak Tuhan dapat masuk ke dalam dimensi roh dan kebenaran, dan dapat mengetahui kebenaran tentang Taman Eden. Saudara-saudari, dunia sampai saat ini sedang mencari-cari di mana letak Taman Eden yang sesungguhnya. Dunia membuat banyak sekali hipotesa tentang Taman Eden. Namun Rafael saat ini bukan ingin menyaksikan hipotesa baru, melainkan Rafael ingin menyaksikan dimensi roh dan kebenaran. Saudara-saudari, beberapa waktu yang lalu, Rafael menyusuri daerah istimewa Yogyakarta. Dan dalam perjalanan, Rafael mendengar suara yang berkata, "Anakku, di tempat inilah tanah perjanjian yang sesungguhnya." Dan di tanah perjanjian ialah letak Taman Eden yang sesungguhnya. Saudara-saudari, dunia meyakini Taman Eden tidak ada di muka bumi, melainkan di Firdaus. Hal itu tidaklah demikian, karena Taman Eden berada di muka bumi, dan dimensi roh dan kebenaran letaknya berada di daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta ialah Taman Eden dan tanah perjanjian. Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca Kejadian pasalnya yang kedua, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu
Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, badola, dan batu krisopas. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Saudara-saudari, Taman Eden yang sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Dan keempat sungai yang disebut di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang kedua, juga berada di daerah istimewa Yogyakarta. Sungai yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah. Sungai Pison mengalir mengelilingi tanah Hawilah. Tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopas. Saudara-saudari, Sungai Pison berada di daerah Sleman. Di sana adalah tanah Hawilah di dalam kitab Kejadian. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Saudara-saudari, waktu itu Rafael melewati daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di daerah Imogiri, dan ada suatu suara yang berkata, "Anakku, di sini adalah tanah Kus, dan di sini adalah sungai di mana sungai yang mengalir dari tanah Kus ini, yang mengelilingi seluruh tanah Kus ini, itu adalah sungai Gihon." Jadi saudara-saudari, Sungai Gihon adalah sungai yang mengalir mengelilingi tanah Kus, yaitu di Imogiri, daerah istimewa Yogyakarta. Dan saat ini Rafael berada di Sungai Gihon. Ini adalah Sungai Gihon yang ditulis dalam kitab Kejadian pasal 2. Saudara-saudari, Sungai Gihon juga merupakan Sungai Yordan yang Rafael saksikan beberapa hari yang lalu. Saat ini Rafael menyaksikan dimensi roh dan kebenaran. Jika saudara-saudari memakai pemikiran dunia, maka saudara-saudari tidak akan menerima apa yang Rafael saksikan. Ini adalah Sungai Gihon
dalam kitab Kejadian pasal 2. Nama sungai ini adalah Sungai Opak. Selain disebut Sungai Gihon, sungai ini juga disebut sebagai Sungai Yordan. Saudara-saudari, sungai yang ketiga ialah Tigris. Tigris adalah sungai yang berada di daerah timur Asyur. Saudara-saudari, Asyur adalah tempat raja-raja di zaman dulu. Asyur saat ini berada di daerah sekitar Gunung Kidul. Dan di timur Asyur atau timur Gunung Kidul, di sana adalah Sungai Tigris, yaitu Sungai Oyo. Saudara-saudari, sungai yang ketiga ialah Sungai Tigris atau disebut Sungai Oyo. Sungai yang keempat ialah Sungai Efrat. Sungai Efrat berada di daerah istimewa Yogyakarta. Sungai Efrat yang ditulis dalam kitab Kejadian ialah Sungai Efrat yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini nama sungai tersebut ialah Sungai Kulon Progo. Saudara-saudari, jikalau saudara-saudari memakai pemikiran dunia, maka saudara-saudari tidak akan menerima apa yang Rafael saksikan saat ini. Namun jikalau saudara-saudari masuk dimensi roh dan kebenaran, maka saudara-saudari akan menemukan kebenaran. Ini adalah Sungai Gihon, dimensi roh dan kebenaran. Atau juga disebut Sungai Yordan, dan saat ini dikenal dengan nama Sungai Oyo. Maaf saudara-saudari, Sungai Opak. Saudara-saudari, ini adalah Sungai Opak dan dekat dengan muara
Sungai Opak. Beberapa waktu yang lalu, Rafael menyaksikan tentang Zefanya pasal 2, dan di sana adalah tempat Zefanya pasal 2 tempat-tempat yang ditulis dalam Zefanya pasal 2. Tidak jauh dari sana ada Sungai Gihon, dan ini adalah Sungai Gihon. Saudara-saudari, Niniwe yang Rafael saksikan beberapa waktu yang lalu itu adalah tempat Nabi Yunus memberitakan firman Tuhan. Orang-orang Niniwe saat itu ingin dihukum oleh Tuhan. Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk memperingatkan Niniwe supaya mereka bertobat. Dan akhir cerita, Niniwe bertobat sehingga Tuhan tidak jadi menghukum kota tersebut. Dan di sini adalah sungai yang ditulis dalam kitab Perjanjian. Dan Taman Eden berada di Indonesia, tepatnya di daerah istimewa Yogyakarta. Selain disebut Taman Eden, daerah istimewa Yogyakarta juga adalah tanah perjanjian. Saudara-saudari, apa yang Rafael saksikan adalah dimensi roh dan kebenaran. Jikalau kesaksian Rafael tidak sama dengan kesaksian orang lain, maka Rafael ingin mengatakan, Rafael menyaksikan apa yang Rafael alami, dengar, dan ketahui. Saudara-saudari, tanah Jawa ialah tanah Mesir yang sesungguhnya.
Dan di tanah Jawa juga terdapat tanah perjanjian dan Taman Eden. Saudara-saudari, besok Rafael akan menyaksikan Sungai Nil, dimensi roh dan kebenaran. Sungai Nil juga berada di Pulau Jawa. Saudara-saudari bisa menyaksikan kesaksian Rafael besok tentang Sungai Nil, dimensi roh dan kebenaran. Di Taman Eden ini, yaitu di daerah istimewa Yogyakarta, banyak sekali cerita, sejarah, dan kisah. Kalau saudara-saudari masuk dimensi roh dan kebenaran, saudara-saudari akan mengetahui semuanya dengan benar. Kalau saudara-saudari memakai pemikiran dunia, maka saudara-saudari akan berkata, Taman Eden ada di Firdaus. Taman Eden tidak ada di bumi. Taman Eden tidak mungkin ditemukan. Karena saat itu atau masa itu ada sebuah peristiwa besar, yaitu air bah. Dan untuk mengetahui letak geografis Taman Eden sangat sulit untuk manusia bisa mengetahuinya. Atau bisa dibilang hampir mustahil manusia mengetahuinya. Mengetahui letak geografis Taman Eden. Namun, di dimensi roh dan kebenaran, Taman Eden bukanlah sebuah misteri. Karena di dimensi roh dan kebenaran, saudara-saudari dapat menemukan kebenaran. Saudara-saudari, sekali lagi Rafael ingin menyampaikan dimensi roh dan kebenaran, yaitu wilayah-wilayah
nabi-nabi Tuhan, raja-raja yang ditulis dalam Alkitab, semuanya berada di Indonesia. Saudara-saudari, demikian kesaksian Rafael tentang Taman Eden yang benar, yaitu dimensi roh dan kebenaran. Sebelum Rafael menutup live video ini, Rafael ingin mengajak saudara-saudari untuk berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudari, saat ini roh Tuhan Yesus Kristus sudah ada di dalam diri manusia, dan namanya dikenal dengan sebutan Aditya Nugrahanto. Saudara-saudari harus mendengarkan Aditya Nugrahanto, karena itu adalah pesan dari surga, dari Bapa Yahweh kepada umat manusia. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim.